Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seputar dunia dapur dan dekorasi Bupe. Terima kasih telah datang kembali dan mampir kembali di channel ini. Pada part yang kedua mengenai membuat food tag ini, kita sekarang melanjutkan pekerjaan yang kemarin belum sempat saya selesaikan, karena kalau disatukan semuanya terlalu panjang videonya. Oke, jadi sekarang adalah pengerjaan untuk papan underlinernya ya. Jadi kita cat dulu dengan menggunakan cat berwarna kuning, kuning pudar kayak krem begitu ya. Kemudian sekarang kita akan melakukan pemasangan ornamennya ya. Ornamen yang kemarin sudah saya glitter ya, sudah saya lapisi glitter, kemudian akan saya pasang ya menggunakan lem silikon yang dingin ya, tidak menggunakan lem yang glue gun atau lem fog atau lem yang satunya lagi yang kuning. Lem ini adalah lem favorit saya kalau misalkan saya hanya mau nempel-nempel huruf seperti ini atau ornamen seperti ini. Kenapa? Karena kalau misalkan ada kesalahan, saya mau bongkar lagi, ini tidak merusak styrofoamnya ya. Jadi si styrofoam yang telah ditempelkan itu tidak rusak, dan emang tidak terlalu kuat ya, tapi cukup untuk menahan ornamen atau huruf yang seperti ini ya. Jadi kalau sudah ditempelin, walaupun digoyang-goyang atau kena angin, dia tidak akan lepas. Tapi kalau misalnya kita lepas dengan sengaja, juga tidak akan merusak si styrofoamnya itu sendiri. Jadi disinilah kita mengaplikasikan lem silikon ya, atau lem yang bisa dipergunakan oleh plumber ya, untuk bikin akuarium atau juga untuk mengelem kaca ya di kamar mandi ataupun kloset ya, ujung-ujungnya supaya tidak ada yang bocor. Jadi menggunakan lem ini. Kalau dibandingkan dengan lem fog atau lem yang lem kayu, maaf saya menyebut merek tapi nggak apa-apa, lem silikon ini lebih cepat keringnya sebetulnya dibandingkan dengan lem fog atau lem kayu ya. Tapi tetap masih bisa digeser-geser. Nah, ini juga untuk menempelkan hurufnya. Sekarang saya udah mulai menempelkan huruf. Itu pun juga menggunakan lem sama ya, lem silikon dingin. Cuman sekarang karena pegel ya kalau harus dipencet-pencet terus gunnya, jadi saya menggunakan tusuk sate untuk menempelkan lemnya ya. Jadi saya keluarkan lemnya dalam jumlah yang cukup banyak ya, tapi tidak terlalu banyak supaya tidak cepat kering. Kemudian baru saya pergunakan skewer atau tusuk sate untuk menempelkan si lemnya pada styrofoamnya. Nah, di sini kita menggunakan dua jenis huruf ya. Yang di atas adalah huruf Arab dan yang di bawahnya adalah huruf Latin ya, dalam bahasa Inggris. Dalam menggunakan pola untuk membentuk huruf Arab ini lebih spesifik lagi dibandingkan dengan huruf Latin ya. Karena kalau huruf Latin dia lepas satu persatu ya, tidak digabungkan seperti huruf Arab. Kalau huruf Arab ya beda kalimat, nanti akan beda lagi pembuatannya ya, atau bentuknya nanti akan berubah lagi. Tidak seperti huruf Latin yang tinggal menggabung-gabungkan saja. Kalau huruf Arab itu setiap kalimat itu punya karakteristik tersendiri ya. Jadi bisa aja misalkan dalam satu kalimat itu
nyambung semua hurufnya, atau misalkan ada yang beberapa nyambung, ada yang tidak, atau bahkan nyambung semuanya sama sekali, atau tidak nyambung sama sekali dalam satu kalimat. Itulah keunikan huruf Arab ya. Dan terus terang kalau untuk membuat name tag seperti ini menggunakan huruf Arab, ini tingkat kesulitannya lebih tinggi karena kita harus membuat spesial satu persatu untuk name tag-nya ya. Tidak seperti menggunakan huruf Latin. Kita cukup menghitung keperluan huruf A-nya berapa, huruf B-nya berapa, huruf C-nya berapa, udah gampang. Nanti tinggal bikin sekaligus, langsung kita bisa nanti menggunakannya untuk kalimat apapun. Tapi kalau huruf Arab tidak bisa satu persatu, misalkan huruf alifnya 3, 10, kemudian huruf mimnya 2 atau 5, tidak bisa seperti itu, tergantung dari bentuk kalimatnya nantinya. Nah kayak ini untuk bakery corner ya. Kalau dalam bahasa Arab kan ini jadi bentuknya seperti ini. Dibacanya rakat al-mahmujat. Jadi huruf kaf sama nunnya disatukan, sementara huruf ro sama huruf alif terpisah, huruf lam, mim, kha, ya sama waw, b sama waw itu disatukan, sementara zai sama ta itu terpisah. Hurufnya ini masih ada yang belum dicat, makanya sekarang saya mengecat lagi huruf-huruf yang belum sempat dicat ya, termasuk juga titik-titiknya ya, ada dot yang belum saya cat juga karena kebetulan kemarin belum sempat saya cat. Tapi nggak apa-apa, saya langsung tempelkan dan kemudian setelah menempel saya cat seperti ini. Yang penting harus hati-hati, jangan sampai catnya mengotori papan alasnya ya. Dan pengecatan huruf ini hanya atasnya saja, tidak sampai dengan pinggirnya. Jadi pinggirnya dibiarkan putih. Tidak sama dengan pengecatan ornamen. Kalau ornamen itu semuanya baik pinggir maupun atasnya itu dicat ya, dan dilapisi dengan glitter. Sementara untuk hurufnya saya sengaja buat seperti ini, jadi hanya bagian atasnya aja yang dicat ya, dengan cat warna hitam supaya kontras dengan dasarnya ya, yang berwarna krem atau kuning krem ya. Nah nanti setelah ini beres, kita akan pasang benangnya ya, benang senar yang bening, supaya nanti saat digantungkan tidak terlihat si benangnya, tidak terlihat dengan jelas ya, jadi samar-samar. Nah kita masih dalam pengecatan, belum selesai semuanya.
ornamen yang kemarin saya cat dengan menggunakan cat dasar brown, kemudian dilapisi dengan glitter, kesannya setelah selesai seperti metal kan. Nah, ini yang saya bilang tadi, setelah selesai seperti ini kita pasang benang ya, benang senar yang transparan untuk menggantungkan si name tag ini atau si food tag ini nanti di buffet ya. Jadi kita tidak menempelkannya ke dinding, tapi kita akan menggantungkannya ya. Si name tag ini, food tag ini akan kita gantungkan. Nah, seperti inilah penampakannya setelah kita gantung di food station ya. Jadi seperti mengambang ya si puntengnya itu. Oke, seperti ini sahabat semuanya. Bagaimana serasi kan ininya, si warnanya sesuai dengan ambience yang ada di restoran. Oke, terima kasih sahabat semuanya telah menyimak video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.